Siti Nurbaya yang diperankan oleh Feni Retno Kinanti sebagai Siti Nurbaya. Agung Rizky Supriyadi sebagai Samsul Bahri. Bambang Adi Setiawan sebagai Datuk Maringgi. Hamzah Nugraila sebagai Sulaiman Zaid. Orang yang ujian sebut sini. Dia Rahmawati sebagai Ibu. Makanya di situ. Wahyudi Litasari sebagai ajudan Datuk. Endah Triana sebagai istri Sunda. Rahma Putri Hapsati sebagai istri Budi. Endah Khairul Muslimin sebagai istri Cina. Doni Devi Rasyadina sebagai istri Betawi. Soalnya dua mas pakai kasihan yang ada. Ismail Niklam sebagai Bina. Handini Amanda sebagai Nurul. Lisa Nuri Hassani sebagai Mbah Musuh. Selamat menyaksikan. Papian Cerai adalah menghabiskan waktu bersama dan pujaan. Dikelilingi pada pelayan puas, sepoi-sepoi, alam kasih. Itulah yang dilakukan oleh Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Seolah dunia kepada dua sejoli yang merajuk kisah kasih dari awal bangku SMP hingga kini mereka sudah lulus. Ternyata setelah menamatkan bangku SMA ini, Samsul Bahri ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi di ibu kota untuk membalasnya agar cepat, sehingga ia harus menggunakan Siti Nurbaya. Namun sayangnya Siti belum mengetahui mana ujian. Maka Samsul Bahri berniat untuk memberitahu hal tersebut kepada kelas ibu. Lalu apa ya reaksi dengan keputusan Samsul Bahri? Penasaran? Ikuti kisahnya berikut ini. Udah. Cici, Ya, sekarang kalau aku baik sih. Aku juga sangat pintar. Betul sih. Aku harap aku bisa tinggal lebih lama untuk menatap langit tiap hari seperti ini. apa maksudnya? Emangnya udah pergi? Begini sih tipe yang mencintai. Aku akan merantau ke Jakarta untuk berkuliah di sana. Setelah itu, tunggu aku akan kembali dalam 1 purnama. Jadi udah gak pergi meninggalkan aku. Udah tega, aku gak pergi sendiri. Jangan pergi. Gak bisa sih. Ini demi kebaikan masa depan kita juga. Kalau kita memberikan hati, aku mau kehidupan kita baik dan baik. Aku berjanji kita akan bertemu lagi. Aku hanya mencintaimu. Besok aku harus sudah pergi. Baik, Pak. Aku rela lagi. Siti berjanji akan selalu setia. Sampai bulan berbahagia pun, Siti akan selalu setia. Besok, Siti akan kembali. Terima kasih Siti. Udah berjanji akan selalu setia dan udah janji akan kembali dalam setia. Begitulah akhirnya Samsul Bahri memberitahu Siti Nurbaya tentang keesokan harinya.
yang sang saudara dan suatu ingatnya dalam hidup. Namun hal lainnya karena usaha baginda Sulaiman atau ayah Sulaiman. Ketika anaknya tak sanggup berusaha, akhirnya ayahnya pun meminjam uang pada seorang laki kaya berbadan besar dan istimewa yang bernama Datuk Mariki. Suatu hari, Datuk Mariki bersama ajudannya ingin menagih hutang kepada baginda Sulaiman. Apa ya yang akan dilakukan Datuk Mariki kepada keluarga baginda Sulaiman? Sulaiman, keluar kau. Ada kamu, kita habis. Mana uangnya? 3 bulan enggak bayar sekarang. Bah, enak saja kau sulit. Cepat ya, atau rumah ini yang disita. Ketika itu, Siti datang membawa minum dan Datuk pun melirik-lirik pada Siti supaya kamu dasar ya. Kau ingin ditanggung tugaskan? Ada satu syaratnya. Ini mudah, tak perlu pembayaran. Aku mau, tapi apa syarat? Bagaimana kalau aku bagikan saja aku dan aku kita langsung lunas. Pikirkanlah dulu, aku tunggu kita cari. Kalau kau tak mau juga, siap-siap angkat kaki dari rumah. Aku pulang dulu. Ingat, pikirkan baik-baik terhadap aku. Akhirnya, Datuk Mariki pun pergi ke kawasan baginda Sulaiman. Ingat, perasaannya berbeda seperti anak muda saja yang sedang jatuh cinta. Hari pun begitu malam. Tak seperti biasanya, malam itu hiburan bintang-bintang dengan luas menemani malam Siti yang sedang tertidur. Teringat amasan sebahri dan jauh. Sudah bertahun-tahun sang sultan dan tak pernah memberikan kabar. Malam ini begitu selalu. Mohon jangan sang namun tiba-tiba Siti mendengar percakapan sehingga membuat Siti terkejut dan malam. Kira-kira apa yang dibicarakan baginda Sulaiman dan istrinya? Wahai suamiku, mengapa? Apa yang membuat suamiku? Berceritalah kepadaku. Kau tahu kan, kalau keluarga kita itu sudah menumpuk memberikan minum pada teman. Kita sanggup membayarnya. Ya, aku tahu suamiku. Lalu, apa yang dapat dibantu untuk meringankan hutang kamu itu? Sebenarnya Tuhan itu mau saja membebaskan hutang kita padanya, tapi dengan satu syarat. Lalu, apa syaratnya wahai suamiku? Syaratnya yaitu Siti Nuraya harus mau dipersunting oleh Datuk Mariki untuk menjadi istrinya yang kesekian. Lalu, mengapa kau tak menerima lamaran Datuk? Tak susah payah kita mencari uang sana sini untuk membayar hutang pada Datuk. Memangnya Siti mau menikah dengan Pastilah dia mau. Jika Siti menikah dengan Datuk, dijamin dia hidupnya kaya raya dan bahagia. baiklah, jika memang harus itu, kau harus bicarakan semua pilihan. Di balik pintu kamarnya, Siti mendengar pembicaraan dua orang tuanya tersebut dan membuat Siti sedih tidak terbendung. Dia tertahan lagi dan akhirnya menghampiri dua orang tuanya. Apa yang bunda yang bicarakan? Aku akan dinikahkan Datuk. Aku tidak mau. Aku tidak sedih. Aku hanya ingin sama seseorang yang dia pasti akan segera melamar. Siti, kamu harus mau. Ini kan demi kebahagiaan keluarga kita juga. Kamu mau melihat ayah kamu bangkrut? Lupakanlah Samsul Bahri. Dia telah meninggalkanmu, Siti. Tidak mungkin. Sudah Samsul sangat mencintai aku. Kalau menurut saya sih, ingatkanlah beban suami kamu. Kali ini saja, tolong aku. No. Siti masuk ke kamarnya dan membangun. Kasihan sekali.
Sementara itu di rumah Datuk Waringin terjadi karena Datuk Waringin mau kawin lagi kawinan. Istri-istrinya pun tidak setuju dan merasa jengkel akan perbuatan dan apa kata lo? Kawin lagi? Ngaca lo udah tua, bangkutan, kita masih aja mau begini. Emang apa belum cukup apa? Hanya, lo Allah emang gak peduli ha? Mau dikasih makan apa itu akan tidak terus lo? Mending saya kan kalau But I was saying that you can kawin lagi. Kamu jahat kalau begini caranya. Tenang istri-istri tercinta. Aku cuma mau nambah satu lagi. Tidak kayak ini ada yang mau kayak utang karena orang itu tidak punya uang, makanya bukan yang ada. Karena Sulaiman tidak bisa membayar dengan uang, Datu, akan yang terakhir, jangan jadi pembohong dong Datu. Aku nggak ngerti deh, gampang banget jatuh cinta. Cukup say, jatah uang dagangannya tidak berkurang kok. Baby, Hani, cinta, aku kan tetap sayang sama kalian. I love you full. halah dasar buaya kau belajar di sini. Aduh Hani, jangan galak-galak dong. Ayah, udahlah. Ini Allah memang bisa bilang ini kita tinggalin aja. Jadi dia mau apa juga Allah saja kalau ditolak macam-macam lagi ya. Ya, jangan ngambung dong istri-istriku. Begitulah dari meskipun sudah dilarang oleh istri-istrinya, tetapi dia bersedia untuk menikahi Siti Nurbaya. Dia sudah jatuh cinta pada yang menangkap waktu itu. Walaupun ia juga menyayangi istri-istrinya yang lain, tetapi dia tidak bisa menahan rasa cintanya kepada Siti Nurbaya. Rencananya, Datuk Waringin akan secepatnya menikahi Siti Nurbaya jika Sulaiman sudah membuat kesepakatan dengan dia. Siti Nurbaya bingung harus berbuat apa. Dengan jodohan yang dilakukan oleh tuanya, dia bingung harus bagaimana. Akhirnya, dia pergi menemui kedua sahabatnya di tepi sungai.
Samsudari ini Kak. Di rumah ternyata betul sudah mengerti semua. Jadi aku tak lama itu datang. Waalaikumsalam. Dari mana saja kau ini? Ngapain kau sana? Pamit keluar. Hanya kau satu-satunya cara agar keluarga kita dapat bebas dari hutang pada Datuk. Seperti pembicaraan ayah dan bunda yang kau dengar waktu itu. Kita cuma berdagang, tidak Samsul. Halah, tahu apa kau dengan cinta? Kau bahagia dengan cinta? Lupakanlah Samsubari dan terima lamaran Datuk. Dijamin hidupmu bahagia dan kaya raya. Tiba-tiba ketika Siti dan bersedang-sedang datanglah seorang wanita pemberani yang merupakan sunan Datuk. Permisi, apa benar ini foto Ibu Sulaiman? Iya betul. Ada apa wahai Tuhan? Saya tidak dari Datuk hari ini. Ada apa ya wahai Tuhan? Dalam waktu 3 hari, jika kalian tidak menerima kalian, maka rumah ini akan disita dan Baginda Sulaiman akan ditahan. Saya mohon, berikanlah kami keringanan Tuhan. Tidak, ini perintah Datuk. Saya menjalankan perintah. Saya mohon, tidak bisa, ini saja Datuk. Ajudan Datuk pergi meninggalkan masjid dan keluarga Baginda Sulaiman. Suasana rumah Baginda Sulaiman akan berbeda. Pagi-pagi kita sekali kita pergi dari rumah melihat benda ada tidak ketahuan orang tuanya. Mau pergi kemana ya? Wahai, siapa yang nama kita janji ibu kita? Jadi, kau yang bernama Siti Nurbaya itu, aku Arif Marini, putra dari Datuk Marini. Masuklah dulu, akan kupanggilkan ayahnya. Ayah, siapa itu pagi-pagi kita begini bertamu loh? Kenapa dia ngajar? Jawab. Fine. Biar dilihat aja keluar. Jangan. Akhirnya para istri Datuk pergi keluar untuk melihat siapa tamu ini. Ayah, dasar wanita nggak tahu diri. Ada apa yang udah dulu? Oh my god. Terjadi kericuhan di rumah Datuk. Para istri Datuk berusaha menyerang Siti. Sudah menimbulkan keributan. Akhirnya Datuk pun terbangun dari tidurnya karena mendengar kegaduhan. Hei, ada apa yang ribut-ribut? Nih, tahu di sini dari kafe. Masuk kalian, jangan ganggu dia. Kenapa lo orang masih belain dia lo? Jangan membantah. Masuk kalian, ajudan. Bawa mereka masuk. Kami gerong. Ada apa gerangan? Pagi-pagi sudah datang. Jangan sekarang, ada rumah ini sedang kacau. Sebaiknya kau pulang saja. Jalan menuju rumahnya. Ternyata ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Kau akan dibina oleh aku. Apa kabar? Tapi bukankah kau sudah memiliki kekasih? Aku sahabatnya Samsul. Aku bisa mengerti. Besok aku akan pergi ke kota. Aku bisa menemui Samsul tadi dan memberitahu dia tentang masalah. Dan dia segera pulang dan menolong.
Kenapa? Terima kasih. Sekarang sebaiknya kau pergi sebelum ada yang melihat kita di sini. Keesok hari Arif pagi berangkat ke kota setelah seharian menempuh perjalanan jauh. Akhirnya Arif sampai di tempat Samsul. Tanpa baju, ia langsung mengetuk pintu kamar Samsul. Samsul, oh Samsul, ini aku, Arif, temanmu dari kampung. Woi bro, what's men? Lama banget nih gak ketemu. Sudahlah Samsul, jangan bercanda. Aku ingin mengabarkan sesuatu yang buruk padamu. Kabar buruk apa bro? Haha, yang bilang itu mau menikah ya? Haha. Nah, itu kamu sudah tahu. Orang tuanya Siti mempunyai hutang pada ayahku. Jika dia tidak bisa membayar, maka Siti harus menikah dengan dia. Apa? Alah, jangan ngarang cerita kamu Arif. Mana mau sih dengan bapakmu? Siti memang tidak mau, maka dari itu kau Samsul harus mendorong kekasihmu yang sedang bersenang. Bagaimana cara? Aku tahu rencana dia bisa mendorong kita. Ayo pergi. Ibu Siti, ayo. Arif dan Samsul akhirnya pergi menuju Samsul baru sadar semangat karena ini mencakup yang komunikasinya gak bisa dari itu diampun sudah tua sudah 4. Arif dan Samsul sudah menempuh perjalanan ke Jawa. Tetapi berhubung yang mereka cari belum bisa menemukan kedua muda itu tapi mengingat ini Surabaya yang menjauh di sana mereka pun tidak bisa apalagi Samsul dia sampai sekeras untuk menemui terus hingga sampailah mereka pada alamat Ini dia Samsul. Versi dari koordinasi tidak berbeda. Disipan, dari kesempatan. Kepada anak di dalam. ngapain ke sana? Masuk sini. Pak bro, apa kabar? Nyari ini dari kemarin baru ketemu. Gak banget sih alamatnya. Bravo, sok kenal banget kamu. Baru juga ketemu. Panggil saya ini Mbak Marinjay. Saya ini Dukun Sakti. Kamu mau saya jadikan guling di sini? Maafin ya Mbak. Jadi maksud kedatangan saya di sini, saya mau minta tolong sama Mbak. Pacar saya di kampus mau dinikahin Mbak sama bapaknya dia. Saya nggak rela Mbak. Tolong bantuin dong supaya hal itu makin jadian. Pacar kamu mau saya jadi kambing, kumbang, atau apa lagi? Bilang. Wah, kenapa pacar saya yang dirubah Mbak? Jangan dong. Mbak bikin data bagus atau apalah asal jangan kenalin pacar saya. Bro, jangan nanti gue mau apa? Lagian bikin bakso itu urusan gampang. Gimana kalau kita matiin aja? Wah, nggak terlalu kejam tuh Mbak. Saya kan orang paling baik dan berhati mulia di dunia ini. Sudahlah kamu lama. Gombal gambil, bus. Berikan nomor ini pada Datuk dan camkan kematangannya. Tidak lama dari itu, dia pasti akan mati. Udah, makasih ya Mbak. Sur, Main pergi aja. Duitnya mana? Nih, maaf ya Mbak. Nah, gitu dong. Sini cium tangan Mbak. Makasih ya Mbak. Akhirnya setelah mendapatkan nomor itu, mereka pun kembali ke kampung dan segera menjalankan rencana untuk membangun yang tidak ketika mereka berhasil. Samsul dan Arif sudah menginjakkan kaki di kampung halaman mereka.
Samsul berencana agar tidak ada korban yang mengetahui keluarnya. Bahkan Siti pun tidak diberitahu. Ini semua demi keberhasilan rencana Samsul dengan akan tetapi dari kamu, saatnya kita menyusun rencana agar Sinatuk Walangka itu merasakan akibatnya dari kerjaan. Kamu jangan berpikir sekali lah. Jadi itu bapak aku. Bro, harusnya kamu senang. Kalau dia mati, kau kan anak laki-lakinya yang pertama. Kalau dia mati, kau bakal Dapat warisan banyak. ketika Arif dan Samsul sudah menyusun rencana, ternyata Dina melihat mereka berdua saling asing mengobrol. Mendengar mereka berdua tertawa dengan terbahak-bahak, membuat Dina menjadi penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Bukan Arif, sedang bicara dengan siapa? Samsul? Sudah pulang toh? Lebih baik aku ke sana. jadi sekarang aku serahkan padamu. Hanya kau yang bisa mendekati posisi ini. Dalam mengatur mengajar mengajar dalam seluruh mengajar. Ini lihat sana sudah sekarang. Baiklah, Bro. Besok kita bertemu lagi untuk merayakan dari kematian bapak kau yang kurang berbaik. Dan aku akan melamar dari kuda adikku secepatnya. Baiklah, sekarang sebagai kau seluruh yang kau. Terima kasih, Bro. Semoga berhasil. Ternyata Samsul berencana untuk membatalkan pernikahan Datuk dengan Siti. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus membuat rencana itu supaya Samsul tidak bisa menikah dengan Siti. Selagi aku masih hidup, tidak ada yang bisa menjadi pasangan Samsul. Samsul milikku. Tak ada yang bisa memiliki selagi aku masih hidup. Lalu dia pergi ke bandar Rohani yang mewah dan jauh. Sembari berjalan, dia memikirkan rencana bakalan sore hari, ketika Datuk sedang bersantai di dalam semuanya, ternyata Arif sudah menyiapkan sirup marjan yang sudah dibuka racun dalam marjan untuk diminum oleh Datuk. Akan tetapi, Bina yang ingin menggagalkan rencana Arif dan Samsul datang terlambat, dan dia pun memilih untuk bersembunyi, baru mendengarkan rencana Arif. Ya, Jidan, sini kau. Ada apa, Tuan? Kalau kau pijatlah, tidak aku pegal sekarang. Baik, Tuan. Bagaimana? Kau sudah mendatangi pengasih Sulaiman itu? Apa kata? Mereka belum bisa menasibkannya, Tuan. Bagus. Ya, dia tambah istri lagi. Bapak, ini aku bawakan minuman enak dari Jakarta. Ini sirup paling enak di sana. Wah, anak bapak sudah pulang ya. Wah, anakku baik sekali kau. Aja bapaknya saja. Oh iya, apa yang kau lakukan di Jakarta? Aku mengunjungi seorang teman sekaligus membelikan sapi. Baik, Pak. Kau tak belikan buat bapak kau nih? Aku cuma dapat satu, Pak. Soalnya ini langka. Ya sudah, Pak. Silakan diminum minumannya. Aku pergi keluar dulu melihat teman-teman dulu. Kalau sini ya Pak. Oke, akan aku minum nanti. Ya, tidak. Cepat tidak lagi. Lalu datanglah salah satu istri Datuk. Ini siup sayang. Syarif hendak membawakannya dari Jakarta. Kamu mau minumlah. Alah, paling rasanya tak seenak Arab aja. Setelah beberapa saat, sang istri pun mulai merasakan efek racun tersebut. Dia pun sedang genjang sambil berteriak. Nyonya, Tuan, bagaimana ini? Ayah, kenapa ini? Datuk, mau telepon. Oh, si itu kenapa? Ah, pada
Bertahanlah istriku. Adidan, bawa dia ke kamar. Tuan, bagaimana ini? Ini sudah tidak sadarkan diri dan medianya sudah tidak ada. Tidak, ini pasti ulah si Arif. Dia ingin membunuhku. Tidak bisa dibiarkan. Datuk, jangan terlalu emosi, Datuk. Aku bisa membantumu. Siap. Suruh istri-istrimu keluar dulu. Siapa kau? Apa yang bisa kau bantu? Aku bisa membantumu. Suruh keluar dulu istri-istrimu. Akan kujelaskan. Cepat kalian masuk. Jadi, ulah siapa itu sebenarnya? Ini bukan anakmu. Ini dia dimaksud oleh kekasih Siti Nurbaya. Yaitu sang Sultan. Bang, dia sudah kembali. Tidak bisa dibiarkan. Akan kubunuh dia. Ya sudah ada terserah kau. Yang penting Samsul tidak mati. Lebih baik dia menjadi milikku. Kita lihat saja nanti. Terserah kau saja Datuk. Aku pulang dulu. Dadah Datuk. Dadah Bina. Manis juga anak. Akan meminta dulu. Tidak. Siapkan dirimu. Kita akan membunuh si brengsek yang ingin membunuhku itu. Ya Tuhan, bagaimana dengan sudah Tuhan? Biarkan saja dia. Setelah ini kan, aku akan kawin lagi. Ini yang dinamakan mati satu tumbuh seribu. Sudah bersiap kan? Ya, mari bantu Datuk ingin mencari perhatian pada Samsul. Dia pun memberi kabar kepada Arif bahwa salah satu istri Datuk mati. Bina pun memberitahu bahwa Datuk dan Adida akan membunuh Arif dan keesokan harinya Samsul yang sudah mendengar kabar dari Bina bahwa dia akan diserang oleh Datuk menghampiri rumah Siti untuk menjumpai kasihnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Siti, Udah. aku sangat merindukanmu Siti. LDR tuh emang bikin hidup banget deh. Aku juga sangat rindu rumah. Kenapa udah lama sekali? Kenapa nggak ada punya dan gue setelah aku disunting orang lain? Maafkan aku Siti. Yang terpenting sekarang aku akan membawa pergi dan kita akan menikah. Menikah katamu, anakku akan tetap akan menikah dengan laki-laki, bukan bocah insan macam kau. Tidak, kau akan tetap menikah dengan Datuk Marindi. Maafkan aku. Ayah, kenapa kamu ayahku? Tenanglah Siti. Ini hanya membuatnya dia pingsan Siti. Sekarang ayo kita pergi. Mereka berdua pun kabur bersama ke tempat peristirahatan sama, di mana mereka akan berkumpul sejenak lalu pergi. Ketika Arif sedang dalam perjalanan menuju base camp, ternyata ia bertemu dan mendengar kabar yang tidak ingin. Dan membuatnya itu takut sekali. Kamu dari mana dan mau kemana? Aku baru saja pulang dari peternakanku. Sekarang aku ingin berpesta dengan teman-teman. Hah? Main? Bisa-bisanya kau main saat kau tertimpa musibah seperti ini? Musibah, musibah apa? Hah? Jadi kau belum tahu? Allah, istri bapak kau yang meninggal kemarin. Katanya sih gara-gara diracuni. Apa? Kok udah mati sih? Ya udah, aku pulang dulu lah ya. Aku ingin menyelesaikan masalah ini. Dadah. Banget orang baru juga pernah kalau seperti aja. Arif yang terkejut dan berdepan saat itu langsung berlari menuju base camp. Ternyata sore di sana dia sudah melihat Siti dan Samsul sedang berdua. Namun setelah sudah di base camp, dari kejauhan Arif melihat 3 orang berjalan bersama menuju ke arah. Dan itu adalah Datuk Marindi, Baginda Sulaiman dan si Prajurit Presiden. Apakah perjalanan mereka berjalan terhadap Sang Sultan, Arif Marindi dan Siti Nurbaya?
kamu pernah datang. Siapa? Rasa kau akan peduli. Kalau tidak ingin kamu terlalu takut dan baiklah. Kemudian akan menikahimu sebenarnya. Kemudian harus suruh kita berangkat. Jadi aku pergi dulu. Kau Mansur, berani juga kau bertanya ya. Enak tuh, enak juga. Berani-beraninya kau menculik calon. Aku hanya ingin membuat dia jahat, bukan dengan kau orang tua membentak. Bunuh kau. Dan serang mereka. Saya mati, Samsul. Bu, untuk maju yang berdiri di atas kepala kau akan menikahi dengan kalian dan hidup bahagia mengganggu seperti kau. Pertarungan pun selesai. Dan ini sekarang ini adalah Samsul. Samsul berkelebur sini. Dia menyatakan menyesali pada kali itu. Akan tetapi sisi dia harus berusaha menjaga sehat dan hidup bahagia. Sampai di sana ternyata Siti sudah Baiklah, aku berjanji akan menikahimu sepadanya dan aku akan menjagamu sampai nenek terakhir darah mengalir di dalam diri. akan tetapi kebahagiaan dari kamu tak berlangsung lama karena pada saat mereka berdua bertemu Dina datang sambil membawa pistol di tangannya. Nanti datang ya Dina ke acara pernikahan kami. Siti, apa yang kau lakukan Dina? Aku mencintaimu, Samsul. Aku ingin menikah denganmu. Tidak akan. Selagi aku masih hidup, tak ada yang bisa bersamamu. Dia menimbang Samsul dengan berbagai hutang. Dan pada akhirnya, dia pun ikut frustasi. Dia pun menembak dirinya sendiri. Inilah akhir dari kisah